Halo Sobat MK, salam sukses, sehat, dan bahagia selalu. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi tentang apa saja sih lingkup kegiatan manajemen konstruksi dalam sebuah proyek, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 22 PRTM tahun 2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara dijelaskan bahwa kegiatan manajemen konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik, yaitu kuantitas dan kualitas, serta tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi, sampai dengan tahap masa pemeliharaan. Uraian kegiatan dari setiap kegiatan manajemen konstruksi dapat ditunjukkan melalui bagan timeline berikut ini. Atau untuk lebih jelasnya, Sobat MK dapat melihat video kami sebelumnya, yang tautan linknya saya sertakan dalam kolom deskripsi pada video ini. Inilah 6 kegiatan utama manajemen konstruksi pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik. Disimak ya. Pertama, melakukan evaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh kontraktor pelaksana konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program quality assurance atau quality control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja, atau K3. Kedua, melakukan pengendalian atas pelaksanaan program konstruksi fisik yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik berupa kualitas dan kuantitas hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan, dan keselamatan kerja. Ketiga, melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, memberikan rekomendasi usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan. Keempat, melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik. Kelima, melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan konstruksi. Keenam, menyusun laporan pekerjaan manajemen konstruksi. Dari keenam kegiatan yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka jika saya coba simpulkan, setidaknya ada 4 hal kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang personel manajemen konstruksi, yaitu kecakapan teknis, kecakapan komunikasi, kecakapan administratif, dan kecakapan manajerial. Kecakapan teknis personel MK diperlukan dalam melakukan evaluasi, kajian dan rekomendasi teknis terhadap program, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan sehingga aspek biaya, mutu, waktu, dan keselamatan konstruksi memenuhi regulasi dan standar teknis yang telah ada dan dipersyaratkan. Kecakapan komunikasi personel MK diperlukan dalam hal menggali dan memberikan informasi, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mendukung terlaksananya program-program yang telah disusun dan disepakati para pengambil keputusan dalam rangka pencapaian sasaran waktu dan biaya, pencapaian sasaran fisik terkait kuantitas dan kualitas, keselamatan konstruksi, serta tertib administrasi. Kecakapan administratif diperlukan personel MK dalam hal mendokumentasikan setiap proses kegiatan, keputusan, dan hal penting lain yang berkaitan dengan seluruh proses tahapan pelaksanaan lingkup kegiatan konstruksi. Dokumentasi yang dilakukan dapat berupa berbagai jenis pelaporan, notulen rapat, surat menyurat, daftar simak, dokumentasi visual, dan dokumentasi proyek lain yang mendukung. Dan yang terakhir adalah kecakapan manajerial. Nah, inilah yang membuat personel MK menjadi pihak yang spesial dalam sebuah proyek konstruksi. Karena jika personel MK menguasai kecakapan manajerial, maka setiap tahapan dan setiap kegiatan dalam sebuah proyek dapat dikelola dengan baik dari semua sisi, baik aspek teknis, aspek koordinasi, maupun administratif, sehingga pencapaian sasaran biaya, mutu, waktu, dan tertib administrasi
dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Kecakapan manajerial bisa didapatkan melalui beberapa hal, di antaranya dari pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan. Dalam hal personel MK ingin meningkatkan kecakapan manajerial untuk pengelolaan kegiatan konstruksi, maka perlu memahami dan mempedomani bakuan kompetensi yang diperlukan oleh manajemen konstruksi, sehingga dalam melaksanakan jasa konsultansinya, MK dapat lebih terstruktur, terukur, dan terarah sehingga tepat sasaran. Bagaimana Sobat MK? Bagi sobat yang ingin terjun ke dalam dunia konstruksi, atau memulai karir di bidang proyek konstruksi, atau bahkan ingin mendalami lebih jauh terkait praktek ilmu manajemen konstruksi, ikuti terus channel seputar MK ini ya. Sobat MK juga bisa bergabung dalam asosiasi yang mewadahi para ahli manajemen konstruksi. Salah satunya adalah HAMKI atau Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia, di mana banyak kegiatan yang dilakukan untuk menunjang praktek profesional dan meningkatkan kompetensi ahli manajemen konstruksi, di antaranya melalui pelatihan, seminar, forum diskusi, lesson dan sharing, dan kerjasama antar institusi dan akademisi. Oke Sobat MK, sampai bertemu lagi pada video kami selanjutnya yang akan mengupas tentang uraian kegiatan pengawasan konstruksi oleh manajemen konstruksi pada tahap pelaksanaan fisik konstruksi yang pastinya akan banyak hal akan dikupas satu persatu. Salam sukses dan bahagia selalu menjadi mitra dalam membangun negeri.